Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Libur Natal dan Tahun Baru akan berlangsung sebentar lagi. Pemerintah juga telah melakukan berbagai antisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya adalah kedatangan pelaku perjalanan internasional ke Indonesia termasuk masa karantina bagi warga negara asing. Bagaimana aturan lengkapnya? Saya Beri Hamzah, kita akan membahas lengkapnya Radio Talk tentang aturan kedatangan pelaku perjalanan internasional ke Indonesia dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom meeting dan tentunya bisa Anda saksikan juga di media sosial El Sinta, yaitu di YouTube, Twitter, dan juga Facebook. Kami sudah bersama Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Sony Haribe Harmadi dan epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Triunis Miko Wahyono MSc. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi Pak Sony dan juga Pak Miko, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya? Pagi Mas. Pagi Bung Beri. Selamat Pak Sony. Pagi Pak Miko. Iya, senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa kembali ya untuk membahas bagaimana perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama soal bagaimana aturan kedatangan bagi pelaku perjalanan internasional ke Indonesia dan dalam rangka juga menghadapi Natal dan juga Tahun Baru. Seperti diketahui memang pemerintah dalam hal ini Menko PMK Muhadjir Effendi kemarin juga menegaskan bahwa nantinya akan ada penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 24 Desember hingga tanggal 2 Januari di tahun 2022 untuk mengatur lagi bagaimana perilaku perjalanan dan mobilitas masyarakat di Indonesia. Tapi apakah itu juga nantinya akan berdampak terhadap ketentuan pelaku perjalanan internasional, terutama masyarakat Indonesia ataupun ekspatriat yang datang dari luar negeri? Nah, saya ingin update dulu ya ke Pak Sony ya, Pak Miko ya. Nanti secara kajian epidemiologisnya kita bahas juga. Pak Sony, bisa diupdate Pak. Sebetulnya kalau yang sekarang ini untuk penanganan COVID-19 seperti apa? Dalam beberapa hari terakhir bagaimana dan pelaku perjalanan internasional juga seperti apa? Apakah melonjak seiring berjalannya waktu? Penyesuaian sudah dilakukan oleh pemerintah, Pak Sony? Ya, Bung Beri. Jadi yang pertama, kasus COVID-19 di Indonesia alhamdulillah masih terkendali walaupun terjadi kenaikan sedikit ya. Kemarin jumlah kasus terkonfirmasi positifnya sedikit meningkat, tetapi kami di Satgas selalu mengingatkan bahwa kenaikan sekecil apapun itu perlu diwaspadai ya. Lalu kemudian kita tahu juga di Indonesia sudah lebih dari 218 juta orang divaksin ya sampai dengan hari ini dan lebih dari 40% yang sudah divaksinasi secara lengkap. Kemudian juga pemerintah tidak pernah menurunkan testing ya, jumlah orang yang diperiksa per kemarin 193.000 yang sebelumnya 195.000. Nah, untuk penanganan COVID-19 di Indonesia kita menggunakan screening berlapis ya. Screening berlapis itu di level yang paling luar kita melakukan screening bagi pelaku perjalanan internasional. Lalu kita melakukan pembatasan mobilitas bagi pelaku perjalanan dalam negeri, ya, penerapan PPKM di internal kabupaten kota. Lalu kemudian kita melaksanakan PPKM mikro melalui posko desa dan posko kelurahan. Jadi berlapis tadi ya. Nah, di level internasional pelaku perjalanan dalam negeri antar kota, PPKM di level kota dan PPKM mikro. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga memang jumlah pasti terjadi peningkatan jumlah orang yang melakukan mobilitas. Apalagi kita juga sudah membuka diri bagi beberapa negara ya. Ada 19 negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Jepang, Uni Emirat Arab, Qatar, Selandia Baru, dan seterusnya yang diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia. Nah, itu daftarnya kita memiliki ada 19 negara. Lalu kemudian pintu kedatangan yang dibuka Jakarta, Manado, Bali, dan Kepulauan Riau. Itu pintu kedatangan internasional yang diperbolehkan. Nah, kemudian tentunya kita melakukan upaya
pengetatan bagi pelaku perjalanan internasional supaya tidak terjadi imported cases ya. Kemarin Satgas baru diminta untuk melakukan pendampingan dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan Indonesia Badminton Festival di Bali. Ya, kami membuat aturan untuk protokol kesehatannya dan harus dilaksanakan oleh seluruh peserta termasuk para atlet yang akan bertanding. Nah, di sana kita buat secara berlapis ya, walaupun karantina 3 hari, tapi PCR-nya tuh sampai 6 kali, Bung Berry. Terus kemudian mereka berada dalam bubble system dan tidak bisa keluar. Sehingga sampai dengan hari ini, sejak tanggal 9 November kedatangan pertama mereka, sampai hari ini tanggal 18 November, alhamdulillah masih 100% negatif yang ada di sana. Gitu. Iya, Pak, kalau tadi dikatakan ada sedikit terjadi lonjakan kasus, apakah teridentifikasi itu ada yang dari pelaku perjalanan internasional? Selama ini belum ya, tidak ada. Jadi kalau misalkan terjadi ditemukan kasus positif bagi pelaku perjalanan internasional, biasanya langsung dilakukan whole genome sequencing. Jadi begini Bung Berry, ini masyarakat juga perlu tahu bagaimana flowchart kedatangan mereka ya. Jadi untuk mereka sebelum mereka terbang pre-flight itu mereka sudah harus menginstall aplikasi Peduli Lindungi, mengisi e-hack ya kan, terus kemudian mengisi hasil tes PCR-nya karena diwajibkan tes PCR 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dengan hasil negatif ya. Lalu kemudian sudah harus jelas memiliki booking hotel transit, memiliki asuransi perjalanan. Nah, ini yang juga kita syaratkan bahwa dia memiliki asuransi perjalanan dengan nilai pertanggungan 100.000 US dollar termasuk untuk pertanggungan penanganan COVID-19. Nah, kalau mereka sudah punya itu semua, sudah memiliki dokumen visa dan juga sertifikat vaksin dosis lengkap, maka mereka bisa terbang. Nah, begitu mereka mendarat ya, mereka itu dilakukan thermoscanner, jadi langsung diperiksa screening kesehatannya dulu dengan suhu di bawah harus di bawah 38 derajat Celcius. Ya, kalau misalkan sama dengan 38 derajat Celcius, maka dia harus melanjutkan ke ruang pemeriksaan. Nah, kemudian kalau misalkan sehat melalui screening thermoscanner tadi, dia melanjutkan pemeriksaan ke KKP, ya, kantor kesehatan pelabuhan, pemeriksaan dokumen kesehatan. Jadi mana surat vaksinasinya, dan kan karena mungkin saja dalam berbagai bahasa kita mensyaratkan harus dalam bahasa Inggris, dan pada saat penerbitan visa di negaranya itu juga Kedutaan Besar Republik Indonesia sudah harus ngecek ya validitas dari vaksinasinya dia. Lalu kemudian habis itu setelah selesai pemeriksaan dokumen kesehatan oleh kantor kesehatan pelabuhan, pelaku perjalanan internasional harus melakukan swab PCR, ya, pengambilan sampel swab PCR. Lalu setelah dia selesai swab PCR, dia boleh ke imigrasi ya untuk pemeriksaan paspor, lalu kemudian boleh pengambilan bagasi, pemeriksaan bea cukai, lalu kemudian dia menunggu di holding area untuk menunggu hasil swab PCR tadi. Biasanya hasil swab PCR keluar dalam waktu antara 1 sampai 2 jam. Nah, selama dia menunggu di holding area, dia tidak diperbolehkan untuk melakukan interaksi. Terus kemudian ini kita lakukan, swab PCR dilakukan di bandara itu untuk memisahkan sejak awal pelaku perjalanan internasional yang positif dan negatif. Karena pengalaman kita sebelumnya, mereka yang dilakukan swab PCR baru di tempat karantina, jadi dari tempat kedatangan, imigrasi dan seterusnya mereka belum di swab PCR, lalu diangkut dengan bis yang sama ke tempat karantina. Pas di tempat karantina dites PCR 1 kali 24 jam hasilnya baru keluar, ternyata mereka ada yang positif ada yang negatif. Jadi dari satu mobil tadi udah tercampur. Kemudian di tempat karantinanya juga tercampur. Makanya sekarang kita mewajibkan harus selesai di bandara. Nah, kemudian nanti keluar hasil PCR, kalau dia negatif dia diperbolehkan lanjut ke tempat karantina.
Kalau dia positif, pasti dia akan dirujuk ke tempat isolasi atau rumah sakit rujukan. Begitu, Bung Berry. Ya, saya ke Pak Miko ya. Tadi sudah berbagai cara dilakukan untuk bagaimana membatasi pelaku perjalanan, termasuk juga menghindari terjadinya yang melakukan perjalanan ke Indonesia dari internasional adalah mereka-mereka yang terpapar positif COVID-19. Tapi masihkah ada celah sebetulnya Pak Miko untuk penularan meskipun tadi cara-caranya kalau kita dengarkan ya penjelasan Pak Sony sudah sedemikian rupa untuk meminimalisir yang jalan pun adalah mereka-mereka yang betul sehat begitu Pak Miko. Tapi masih ada celah nggak sih Pak penularan dari pelaku perjalanan internasional ini yang masuk ke Indonesia? Halo Pak Miko. Oke, jadi pemeriksaan PCR itu sudah golden standard atau standar emas pada pemeriksaan COVID begitu 19. Jadi tidak ada celahnya dalam pemeriksaan, tapi celahnya dalam hari keberapa. Hari pertama, kedua itu masalah, hari ke-78 itu masalah. Jadi kalau diperiksa hari ke-1 dan 2 atau diperiksa hari ke-7 ke-8 itu mungkin negatif. Itu karena antigennya sudah mungkin hilang gitu. Kalau hari ke-7 hari ke-8. Kemudian hari ke-1 ke-2 mungkin virusnya atau antigennya belum banyak begitu. Jadi akan kemungkinan tidak terbaca oleh alat PCR-nya. Jadi menurut saya hati-hati dalam memperlakukan walaupun memperlakukan orang masuk ke Indonesia walaupun menurut saya dengan tes PCR, vaksinasi dan kemudian screening dengan baik suhu dan sebagainya. Jadi menurut saya hati-hati kita harus pertama kita mengidentifikasi negaranya. Apakah negara itu berisiko rendah? Apakah negara itu berisiko sedang? Ataukah negara itu berisiko tinggi? Terutama juga risiko tinggi ini harus dikaitkan dengan varian yang beredar di negaranya begitu. Kalau risiko rendah ya negara itu sudah mencapai 20 ke bawah. Kalau Selandia Baru, Australia menurut saya risikonya rendah karena kasus di negaranya kurang dari 20. Bahkan kalau di Selandia Baru 0 begitu. Jadi negara-negara yang seperti Selandia Baru, Australia itu adalah negara yang berisiko rendah. Kemudian negara-negara yang berisiko tinggi ya, saya sebutkan aja seperti Inggris, Prancis, Amerika, itu negaranya ada subvarian Delta atau AY 4.2 begitu, itu dan berbahaya buat Indonesia kalau masuk. Dan itu harus dikategorikan negara dengan risiko tinggi. Maka perlakuannya akan berbeda. Jadi saya sepakat atau setuju dengan pemeriksaan PCR di bandara, kemudian kemudian nanti dia apakah dia ke karantina atau ke isolasi. Kemudian kalau negatif dia ke karantina. Tapi jangan lupa kemudian ada strain atau subvarian baru begitu. Harus juga genotyping surveillance-nya dilakukan pada pintu masuk gitu. Jadi khususnya pada negara-negara yang ada subvariannya. Tadi seperti Inggris, kemudian Prancis, Amerika itu diperiksa varian atau subvarian yang ada di negara masing-masing begitu. Random aja begitu. Karena memang genome sequencing itu mahal. Jadi menurut saya kalau kemudian ada risiko kita jadi sudah tertangkap di awal begitu. Jadi menurut saya masih ada celah. Hati-hati, kemudian saya sepakat ya itu tindakan pemerintah sudah cukup hati-hati. Cuman pada karantinanya kemudian negara yang risiko rendah harusnya 3 hari oke. Karena negara yang risiko sedang atau sedang ya itu 5 hari, kemudian yang tinggi harusnya 7 hari. Harus seperti itu kan. Tidak bisa dipukul rata semuanya sama gitu ya Pak Miko ya. Betul.
Itu tadi tidak ada celah di pemeriksaan, tapi celahnya itu mungkin terjadi pada di saat hari menjalani karantina ya, di hari betul. ketiga misalkan Enggak, atau ya pada waktu diperiksa PCR-nya begitu, dia hari hmm, keberapa. Nah hmm, sekarang masalahnya adalah dengan OTG kita nggak tahu hari keberapa. iya, Itu yang jadi celah ketiga begitu. hmm, Dan menurut saya kita nggak tahu hari keberapa, hari ketujuh, hari ke-1, hari kedua, ya walau alam bisawab begitu. hmm, Jadi karena OTG ini ya mungkin BIM salah BIM ya kalau nggak ketemu, kalau pemeriksaan itu 5 hari, kemudian 1 hari ya di 1-2 hari diperiksa, di hari ke-7 ke-8 diperiksa, aman lah. Sebenarnya harusnya seperti itu. hmm. Ya. Nah, Pak Sony, apakah tadi Pak sudah dilakukan identifikasi juga dari sisi negara-negaranya, apakah punya resiko rendah dan tinggi, sehingga tadi semuanya tidak kebijakan pelaku perjalanan internasional tidak dipukul rata, mereka isolasi 3 hari, kemudian ini semua bergantung dari resiko penularan di negaranya masing-masing. Bagaimana Pak Sony? Sudah, Bung Beri. Jadi yang boleh masuk ke Indonesia adalah hanya negara dengan tingkat risiko rendah. Ya, makanya ditetapkan 19 negara yang diizinkan masuk ke Indonesia. Dari lebih dari 200 negara, hanya 19 negara yang diperbolehkan. Pertimbangan utamanya adalah pertimbangan epidemiologi, salah satunya adalah indikator positivity rate. Makanya kita mau atau berani untuk menurunkan masa karantina berdasarkan surat adendum surat edaran Satgas nomor 20 tahun 2021, kita turunkan dari 5 hari menjadi 3 hari karena kita hanya memperbolehkan negara-negara dengan risiko rendah masuk ke dalam Indonesia. Screeningnya sudah di situ. Kalau negara dengan risiko sedang dan risiko besar itu belum diperbolehkan masuk ke Indonesia. Makanya kita berani menurunkan sampai ke 3 hari tadi, Bung Beri. Nah, kalau ada pelaku perjalanan warga negara kita, Pak, misalkan Pak, dari negara yang punya penularan atau resiko tinggi ini, itu bagaimana? Apakah berarti mereka tidak boleh sama sekali atau mereka harus transit dulu misalkan ke negara yang punya resiko rendah baru boleh mereka flight ke Indonesia? Seperti apa, Pak Boleh. Sony? Kalau semua WNI, jadi pemberlakuan tadi hanya boleh hanya untuk WNA, ya, warga negara asing. Nah, untuk WNI mereka diperbolehkan masuk dari negara mana saja, tetapi dengan syarat, ya, memang sementara kalau mereka baru 1 kali dosis, maka mereka diperbolehkan menjalani karantina harus 5 hari. Kalau 2 kali dosis boleh 3 hari. Tetapi masih cukup banyak WNI kita yang belum melaksanakan vaksinasi di luar dan mereka itu menjadi menjadi tantangan tersendiri, ya. Jadi mereka kita dorong untuk melakukan vaksinasi sebelum keberangkatan ke Indonesia. Jadi memang dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia terhadap masuknya kasus-kasus impor tadi, kita lakukan upaya-upaya screening yang luar biasa. Jadi walaupun nanti kita sudah menurunkan 3 hari atau 5 hari tadi, tetapi syarat vaksinasi itu menjadi hal yang sangat penting, Bung Beri, sehingga kita berupaya untuk menurunkan atau meminimalisir risiko. Tapi udah kelihatan lah kalau pelaku perjalanan internasional yang dari negara lain yang tidak masuk di dalam 19 negara itu kan adalah Malaysia dan Singapura, ya. Terutama repatriasi dari para pekerja migran Indonesia. Dan kita kan tentu tidak melarang warga negara Indonesia untuk pulang ke negaranya, tetapi ya tetap harus melaksanakan itu. Nah, makanya screening di perbatasan itu betul-betul diperketat dan hanya diperbolehkan tesnya tes PCR, kan, golden standardnya seperti itu. Kira-kira gitu, Bung Beri. Ya. Nah, Pak Miko, ini kan kita bulan depan menghadapi Nataru, ya, Natal dan juga Tahun Baru. Pemerintah, Menko PMK, kemarin Pak Muhadjir Effendi sudah mengatakan akan ada penerapan level 3 PPKM di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 24 hingga tanggal 2 Januari, kurang lebih sekitar 10 hari. Apakah untuk pelaku perjalanan internasional, kalau menurut Pak Miko, ya, dari kajian epidemiologi, belajar juga dari kasus-kasus sebelumnya, kita perlu memperketat juga
dibandingkan dengan yang sekarang yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sony, ini perlu diperketat untuk mengantisipasi tadi, Pak. Gejolak yang mungkin saja bisa terjadi atau tingginya para pelaku perjalanan internasional masuk ke Indonesia menghadapi Natal dan Tahun Baru. Bagaimana Pak Miko? Jadi penerapan PPKM level 3 itu berlaku sampai kapan, gitu, dari kapan? Itu juga problem ya, kalau kita lihat mungkin akan diterapkan selama seminggu. Ya menurut saya cuma seminggu itu tercegah. Lebih kemungkinan di hari sebelum atau di hari sesudah pemberlakuan PPKM level 3 ya tidak bisa lah kita menerapkan PPKM level 3 selamanya begitu, dari Desember kemudian sampai ke akhir Januari begitu. 24 Desember sampai 2 Januari, Pak Miko. 10 hari itu. Seminggu itu doang tercegah begitu. Jadi menurut saya orang pada Lebaran kemarin untuk mobile begitu. Ya mobilenya akan di sebelum atau sesudah, dan itu tidak bisa. Jadi harusnya menurut saya Indonesia ya harus mewajibkan pakai masker dan tidak berkerumun. Tidak ada tawar-menawar, dan itu akan terus-menerus sampai 2 tahun, bayangkan. Jadi menurut saya pakai masker dan tidak berkerumun itu sesuatu yang wajib, yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dan akan lama, sampai 2 tahun kita akan lepas dari masker kalau kita mau serius. Jadi menurut saya ya itu kayak pemadam kebakaran. Jadi kalau pemadam kebakaran ya kita cuma memadamkan api yang 7 hari gitu, 24 sampai tanggal 2. Tapi sebelum dan sesudahnya bagaimana gitu ya? Iya, orang akan mobile sebelumnya. Iya, orang akan berpikir saya dibatasi di tanggal 24 sampai tanggal 24 Desember sampai 2 Januari, saya akan bergeser. Lebih maju atau lebih mundur gitu. Ya Lebaran kemarin juga begitu orang-orang. Termasuk untuk pelaku perjalanan internasional juga rasa-rasanya perlu diterapkan hal yang sama atau perlu diperketat mulai dari sekarang ini misalnya, Pak Miko? Nggak bisa kalau perjalanan internasional. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Indonesia. Ya artinya kalau dia masuk dia akan kena hukum Indonesia. Kalau dia keluar dia nggak akan kena hukum Indonesia. Begitu. Iya, khusus spesifik terutama untuk yang masuk ke Indonesia tadi, Pak Miko. Apakah perlu kita perketat sekarang ini untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru? Iya, kalau yang masuk ya otomatis kena peraturan Indonesia. Jadi dia akan ikut pada tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari, 24 Desember. Jadi menurut saya ya nggak apa-apa, itu akan menghilangkan kemungkinan transmisi pada tanggal tersebut, 24 Desember sampai 2 Januari. Jadi semua warga negara yang mau datang dari manapun akan ikut peraturan tersebut begitu. Karena itu kita ada di wilayah Indonesia, kita harus patuh kepada peraturan Indonesia begitu. Oke, baik. Pak Miko dan Pak Sony, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini mungkin kita akan buka telepon juga ya, yang mau menyampaikan pertanyaan, terutama tentang pembahasan kita mengenai aturan kedatangan pelaku perjalanan internasional ke Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Atau Anda juga punya pertanyaan lain terkait dengan penanggulangan wabah ataupun pandemi COVID-19 di Indonesia. Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0215869000, SMS WA di 0811806543 atau melalui media sosial Esinta yang ada di Facebook, YouTube maupun via Twitter karena kami live streaming juga di sana. Setelah ini kita akan bahas bagaimana prediksi dari Satgas perjalanan internasional terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kalau dari kita flashback ya di tahun 2020 menuju ke 2021, apakah juga terjadi lonjakan para pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Talk Highlight. Apa yang tengah jadi sorotan halayak saat ini? Talk Highlight membahas isu-isu terkini, politik, ekonomi, sosial budaya bersama narasumber utama. Pariwisata ini mengalami kontraksi yang banyak
kapal-kapal perikanan dari luar yang masuk ke wilayah teritori. Nah itu jelas kita tangkap mereka. Kita tidak memberikan toleransi pegawai yang bersangkutan mendudukkan surat-surat tanah yang nggak jelas. Talk Highlight, politik, ekonomi, sosial budaya, di jaringan nasional radio dan media sosial El Sinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih pendengar dan juga netizen, Anda masih bersama kami dalam Radio Talk El Sinta bersama Satgas Penanganan COVID-19. Kita membahas tentang aturan kedatangan pelaku perjalanan internasional ke Indonesia. Tapi kalau Anda juga punya pertanyaan tentang penanggulangan COVID-19 di Indonesia, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ya, atau aspek-aspek lainnya yang terkait dengan COVID-19. Silakan bisa via telepon di 0215869000, SMS WA 0811806543 maupun di media sosialnya El Sinta. Pak Miko dan juga Pak Sony sudah ada penelpon dari Surabaya, ada Pak Theo pagi ini. Halo Pak Theo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Theo, silakan Pak. Ada dua saya. Yang pertama mengenai penerapan saringan untuk keluar dan masuk itu, saya pikir secara teknis sudah maksimal itu. Mau ditingkatkan seperti apa lagi, saya pikir itu sudah maksimal. Kalau nanti masa mendekati hari-hari besar ya, secara kebijakan besar, pemerintah mungkin menginstruksikan bahwa yang tidak perlu sekali ke luar negeri atau sebaliknya ya jangan masuk, itu aja. Itu atau melipat gandakan personil yang menangani di pelabuhan atau pelabuhan udara. Itu satu. Yang kedua, saya heran itu masalah hubungan hari ibadah, hari peribadatan dengan liburan. Itu dulu yang di filosofinya diluruskan dulu. Apa hubungannya hari ibadah dengan liburan itu? Harusnya ibadah itu full untuk ibadah. Maaf, saya ini kalau Paskahan itu nggak sempat mau mikir liburan itu habis. Harinya itu hanya untuk ibadah. Ibadah terus ya Pak? Iya, jadi tolong yang nggak ibadah jangan libur, itu satu. Yang liburnya hanya pas hari ibadah saja. Mari kita berpikir introspeksi diri. Jangan terus ngobrol-ngobrol. Yang nggak ikut ibadah ikut libur terus macam-macam jadi panjang. Ini negara akan tidak maju karena yang pertama masalah penanganan seperti hal-hal pandemi seperti ini. Yang kedua juga man hours kita kurang. Jam orang kita kecil. Jadi tolong itu filosofi itu diluruskan dulu. Jangan ini dipelihara, nggak akan maju-maju. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Theo. Jadi kalau yang nggak ibadah ya jangan libur. Artinya kita memilah-milih ya kegiatannya yang betul-betul. Orang nggak lagi liburan kok ya, jadi jangan liburan lah ya. Dan sekarang kan cutinya juga sudah dihilangkan oleh pemerintah. Silakan mungkin Pak Sony bisa menanggapi terlebih dahulu Pak soal penerapan pembatasan keluar dan masuk. Ini tadi dinilai sudah cukup maksimal, tapi yang penting adalah menambah petugas dan ya masyarakatnya memilah. Kalau emang nggak terlalu perlu ya jangan lah. Silakan. Ya, jadi ada dua hal yang kita bangun. Yang pertama adalah kesadaran ya Bung Berry. Makanya melalui berbagai saluran media, baik media sosial, media cetak, media elektronik, termasuk didukung oleh El Sinta, kami terus-menerus menginformasikan, mengkampanyekan kepada masyarakat agar betul-betul waspada dan masih berhati-hati karena kita masih dalam masa pandemi, termasuk membatasi mobilitas yang tidak perlu. Lalu kemudian itu kesadaran. Di sisi lain kita membangun juga kepatuhan melalui aturan. Ya, jadi kesadaran dan kepatuhan ini dikombinasikan. Kalau untuk pelaku perjalanan internasional kan udah jelas ya, karena dia pasti melewati screening pintu masuk perbatasan atau entry point. Nah, kalau untuk pelaku perjalanan domestik, nah itu tentu juga bisa dibatasi melalui moda transportasi yang digunakan. Pemerintah sudah membuat 3 skenario ya. Skenario pertama adalah skenario optimis, di mana kita yakin bahwa masyarakat
tidak ingin bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru ini, sehingga penerapan PPKM-nya mungkin sesuai dengan level PPKM di masing-masing daerah. Terus skenario moderat kan kemarin sudah dijelaskan bahwa penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah di Indonesia tanpa memperhatikan level PPKM aktual yang ada di daerahnya masing-masing. Atau mungkin bisa juga dengan skenario pesimis kan. Satu hal yang kita lihat dan perhatikan, pemerintah selalu mengevaluasi kebijakan pelaksanaan PPKM ini setiap 14 hari, Bung Berry. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi lonjakan mobilitas, ini kan mobilitas sudah lebih tinggi 4% dari sebelumnya, lalu kemudian terjadi kenaikan kasus, pasti pemerintah akan menerapkan kebijakan yang lebih ketat lagi, ya. Itu sudah pasti. Jadi sekarang bahkan di Amerika sendiri Kongres mengusulkan kalau bisa pelaku perjalanan itu domestik itu diberikan syarat vaksinasi dan tes seperti di Indonesia. Jadi mereka juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, makanya di dalam menghadapi pandemi ini kan setiap negara punya strateginya sendiri-sendiri. Kita belajar dari negara lain, oke. Tapi kan kita juga punya kebijakan, dan itu yang kemarin kenapa kita bisa menurunkan kasus ya dari kasus aktif puncak di 574.000 lebih, sekarang kasus aktifnya hanya sekitar 8.000. Karena apa? Karena kita secara konsisten menerapkan PPKM, mengevaluasi, bahkan sebelumnya kan 1 minggu ya, tiap 7 hari dievaluasi, dilaksanakan dengan ketat. Jadi itu yang kita lakukan, dan harapannya memang tidak terjadi lonjakan mobilitas, walaupun diduga ada sekitar 20 juta orang di Indonesia yang berencana untuk melakukan bepergian. Termasuk momentum Natal dan Tahun Baru ini kan menjadi momentum arus balik dari negara lain ke Indonesia juga. Ya. Itu 20 juta pelaku perjalanan termasuk yang dari luar negeri juga itu, Pak Sony? Enggak, itu yang perjalanan domestik. Domestik ya. Jadi diduga akan ada 20 juta orang yang melakukan perjalanan. Nah, ini kan tentu harus kita antisipasi, kita coba batasi. Kalau misalkan ternyata sulit untuk dibendung, pasti pemerintah membuat aturan yang lebih ketat lagi. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan masyarakat Indonesia, itu yang paling penting, Bung Berry. Iya. Pak Miko, ini sangat bisa dipahamikah apa yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Theo, karena mungkin mereka-mereka yang melakukan perjalanan ya, meskipun tadi dikatakan tidak beribadah, mereka sudah jenuh dengan kondisi tertahan selama COVID-19 ini, meskipun selama kurang lebih beberapa bulan terakhir ini sudah dilalui dengan beberapa kali pelonggaran, sehingga lebih cermat lagi nanti dalam Natal dan Tahun Baru, termasuk mereka pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia, WNI itu lebih memilih lagi, Pak, waktu perjalanannya misalkan, atau mempertimbangkan urgent nggak sih kepentingannya saya pulang ke Indonesia atau tidak. Termasuk yang tadi, kalau yang nggak ibadah ya udahlah, nggak usah liburan gitu misalnya, nggak usah melakukan perjalanan, Pak Miko. Halo Pak Miko. Iya, mobilitas tidak berhubungan dengan penularan COVID-19. Harusnya kerumunan. Kalau mereka tidak mobil ya, atau tidak naik pesawat, tidak naik kereta api, tidak naik bus, kemudian kalau berkerumun sama aja. Apa yang terjadi? Ya penularan. Jadi menurut saya itu salah strategi ya. Jadi menurut saya memang ada kemungkinan kalau dibatasi atau dikurangi mobilitasnya akan berkerumun. Jadi benar. Tapi kalau ujungnya pada kerumunannya kita cegah dengan peraturan, ya kita sudah selesai lah. Jadi harusnya begitu di ujungnya yang kemudian clear begitu. Jadi kalau di ujungnya tidak clear bahwa orang tidak berpergian tapi berkerumun, bahaya besar buat penularan COVID begitu. Jadi menurut saya ya saya menganjurkan kepada pemerintah, kita masih berperang lama begitu. Jadi berperang ini kita masih butuh 1-2 tahun. Jadi kalau menurut saya jangan seperti pemadam kebakaran memerangi COVID-19 begitu.
Jadi menurut saya ya cegah pada titik kritikalnya, yaitu berkerumun, bukan mobilitas. Jadi menurut saya titik kritikalnya adalah berkerumun. Jadi perangi itu berkerumun, perangi pakai masker. Jadi semuanya menurut saya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan menahan orang masuk ke Indonesia sudah cukup baik, Mbak. Tadi sudah di PCR, sudah dibatasi negaranya, kemudian di karantina 3 hari untuk yang resiko rendah sih, saya acungkan jempol untuk Indonesia. Tapi kemudian ya tadi salah strateginya adalah mungkin memerangi kerumunan bukan berarti memerangi mobilitas. Jadi itu tidak sama, tidak equal, walaupun beberapa hal itu overlapping. Memerangi mobilitas berarti memerangi kerumunan, itu bisa saja terjadi sama begitu, tapi tidak identik itu. Ya, tapi bukankah esensinya ketika kita mampu mengurangi mobilitas, misalnya ya, mobilitas dari orang yang dari daerah resiko tinggi masuk ke daerah resiko rendah, sehingga menularkan kasusnya jadi tinggi di yang resiko rendah tadi, atau misalkan kepada mereka-mereka yang sudah berkerumun di rumahnya tidak menjaga jarak, kemudian memobilisasi ke tempat yang jauh lebih luas sehingga mereka tidak berkerumun. Bagaimana Pak Miko? Ya, contohnya saya pergi ke Jogja. Pada waktu itu Jogja masih level 3. Ya. Saya tetap aja mobile, tapi kemudian saya tahu saya akan menghindari kerumunan begitu. Jadi kerumunan Jogja saya hindari. Begitu saya ke Malioboro begitu penuh, ya langsung menghindar. Saya nggak turun dari mobil begitu. Cari tempat yang sepi begitu. Jadi bayangkan itu kalau orang mengerti seperti saya, luar biasa, Indonesia akan bebas dari COVID-19. Jadi harusnya begitu. Jadi begitu ada kerumunan, hindari. Jadi harusnya orang-orang menghindari kerumunan, bukan menghindari mobilitas. Jadi menurut saya orang boleh mobile, tapi harusnya kurangi kerumunan. Jadi bukan mobilitas, tapi kerumunan yang dikurangi begitu. Jadi menurut saya juga mobilitas itu boleh aja orang pergi begitu. Orang-orang luar negeri yang tahu, yang mengerti, dia pergi ke hutan-hutan, ke pantai yang sepi begitu, bukan yang ramai begitu. Ya, ini tips penting nih ya, kita bermobilisasi atau kita bergerak ke suatu tempat boleh, bukan tidak boleh. Tapi yang paling penting adalah kita jangan berkerumun, menghindari kerumunan, karena kerumunan itulah yang berpotensi menimbulkan terjadinya penularan. Apalagi kita nggak pakai masker dalam sebuah kerumunan. Aduh, jadinya deh ya. Baik, silakan mungkin bisa ditanggapi juga oleh Pak Sony mobilisasi dan soal kerumunan tadi, Pak. Kalau dari Satgas Perubahan Perilaku melihatnya seperti apa perilaku masyarakat kita saat ini? Mereka mobile iya. Tapi apakah mobilenya itu sampai membuat masyarakat kita ini berkumpul dalam satu waktu, ditambah lagi perilakunya mereka nggak berubah, Pak? Lupa dengan protokol kesehatannya. Dari pengamatan Satgas selama beberapa waktu belakangan ini bagaimana sebetulnya Pak Sony? Ya, Bung Berry. Jadi kan kami punya data ya. Kami ini kan data driven policy, kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta. Faktanya, ketika mobilitas meningkat, orang sulit untuk menjaga jarak. Itu fakta. Dan kami sudah uji secara statistik bahwa ketika mobilitas naik, itu cenderung kepatuhan protokol kesehatan yang turun adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, karena dengan mobilitas yang tinggi, orang itu menjadi lebih sulit untuk menghindari kerumunan, lebih sulit untuk menjaga jarak. Kalau masker dan cuci tangan itu adalah keputusan individual, ya. Tetapi menjaga jarak dan menghindari kerumunan adalah keputusan kolektif. Nah, itu yang seringkali kami perhatikan. Nah, data kami menunjukkan bahwa ketika mobilitas naik, itu protokol kesehatan yang turun adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian dampaknya tentu berisiko meningkatkan
penularan atau potensi penularan. Kenapa PPKM itu efektif? Sebetulnya kan protokol kesehatan standar yang kita buat adalah pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, kan 3M itu ya yang paling penting. Makanya kami nggak pakai istilah 5M ya, karena memang tidak bisa begitu saja membatasi mobilitas. Kami itu istilahnya 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Nah, itu adalah protokol kesehatan yang standar. Tetapi di dalam PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, apa yang menjadi tujuan utamanya? Ngerem mobilitas. Jadi ketika PPKM itu diberlakukan, aktivitas diperketat, ya, yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas itu diperketat, itu mobilitasnya turun. Ketika mobilitas turun, ya, pengendalian penularan bisa dilakukan. Ya, menghindari juga terjadinya kerumunan tadi ya, karena mobilitas tadi membuat seseorang lupa kalau kita perlu menerapkan protokol kesehatan, itu poin tidak berkerumun. Betul. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat sebagai inti daripada PPKM itu adalah ya tadi ya, mencegah terjadinya pelanggaran protokol kesehatan atau mencegah terjadinya lonjakan mobilitas. Itu yang kita lakukan, dan dari situ kita bisa setiap hari kan kami mengamati bagaimana mobilitasnya penduduk, lalu kemudian bagaimana kepatuhan protokol kesehatan. Kalau diperhatikan gini Bung Ferry, kepatuhan protokol kesehatan memakai masker tuh udah cukup tinggi. Cuma yang jadi problem tuh kadang-kadang kelengahan dalam dan disiplinnya ya. Jadi berkali-kali tuh, bahkan waktu kami di International Badminton Festival di dalam bubble ya, saya ikut dalam bubble sistemnya. Jangankan orang Indonesia, yang paling sering lupa pakai masker ketika berada di ruang publik itu malah atlet-atlet luar negeri. Jadi petugas kami tuh, saya bilang sama petugas di sana supaya selalu mengingatkan. Jadi kalau atlet itu cenderung lebih patuh pakai masker. Jadi kalau dari data kelihatan sekali bahwa kepatuhan memakai masker kita sudah sangat baik, walaupun sekarang agak turun ya, itu konsekuensi dari peningkatan mobilitas juga. Kepatuhan menjaga jaraknya yang memang turun, tetapi juga masih sangat baik ya. Cuma sekarang memang kecenderungan menjaga jarak dan menghindari kerumunan itu menjadi lebih lebih rendah lah dibanding 2 minggu yang lalu, Bung Beri. Baik. Pak Sony dan juga Pak Miko, kita sapa penelpon terakhir ya. Ada Ibu Herlina di Cinere. Halo Bu Herlina, selamat pagi Bu Herlina. Halo, selamat pagi Pak Miko. Gini saja ya, dengan peningkatan. Ya Bu Herlina, mohon maaf Bu, radionya boleh dikecilin dulu Bu, karena feedback nih suaranya Bu Herlina. Kan jauh teleponnya, aku di ruangan mana? Tetap Bu, ini kedengeran ya atau dimatiin radionya ya? Ya. Selalu diinikan saja lampu merah, dijelaskan atau di mana, bikin pengeras suara dengan kapasitas baru. Anda harus ingat, dengan mobilitas tinggi, pakai masker. Sudah divaksin 2 kali, sudah aktivitas kurangin minimal 30 menit 1 hari. Ayo, pada di rumah kalau perlu. Dengan hari raya Natal dan Tahun Baru, lebih baik Anda di rumah saja daripada Anda pergi piknik kemana-mana. Jaga kesehatan, jaga imun supaya tidak sakit, tidak kena COVID. Itu saja. Kenapa kita mesti takut-takutin? Ini itu. Pusing deh Pak. Capek deh kita. Terima kasih, merdeka. Oke, terima kasih Bu Herlina ya di Cinere. Nanti ditanggapi Pak Miko dan juga Pak Sony tentang terus-terusan saling mengingatkan tadi ya, kalau pakai speaker di lampu merah kata Bu Herlina, tapi betapa pentingnya juga kalau kita mengingatkan lingkungan sekitar kita ya. Nanti kita bahas soal itu juga, termasuk satu hal yang belum terjawab soal prediksi Satgas pelaku perjalanan internasional pada libur Natal dan Tahun Baru akan seperti apa masuk ke Indonesia ya, dan bagaimana juga merespon beberapa pertanyaan lainnya ya via WA. Tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan cara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi InStock, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapat dari aku sebagai stand up comedian dan yang lain-lain, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid? Mau pindah juga dari stand up comedy? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up comedy, aku mau jadi back Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Kita sudah di sesi akhir ya dalam Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 tentang aturan kedatangan pelaku perjalanan internasional ke Indonesia. Tapi kita juga membahas bagaimana pola dan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan. Pak Miko bisa menanggapi tadi, apakah memang terus-terusan masyarakat Indonesia kita harus terus-menerus diingatkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Herlina, Pak Miko? Ya, menurut saya harusnya upaya pemerintah juga harus terus-menerus sampai penyakit ini eradikasi atau hilang dari Indonesia. Juga upaya masyarakat, jadi tidak sendirian. Pemerintah harus bersama masyarakat, harus bersama-sama begitu berupaya tetap melakukan program pencegahan. Pemerintah melakukan upaya program penanggulangan COVID-19. Masyarakat harusnya turut serta melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi menurut saya masyarakat harus mendukung penuh sampai penyakit ini hilang. Nanti tahap-tahapannya akan ada begitu, sampai ada wabahnya hilang, sampai wabahnya terkontrol, sampai kemudian penyakitnya hilang. Jadi masih panjang begitu. Sampai wabahnya hilang saja Indonesia belum selesai, apalagi sampai penyakitnya hilang. Jadi menurut saya ya masyarakat dan pemerintah harus bergotong royong bersama menanggulangi penyakit ini sampai wabahnya hilang di Indonesia entah kapan, sampai penyakitnya hilang entah kapan. Jadi menurut saya ya nggak bisa tidak ditawar begitu. Ya, jadi sama-sama saling mengingatkan ya, pemerintah mengingatkan masyarakat, masyarakat mengingatkan terus pemerintah ya. Oke. Ya. Nah, Pak Sony, ada prediksi nggak sih kalau dari Satgas tentang para pelaku perjalanan Indonesia, pelaku perjalanan dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia menjelang Nataru ini, Pak? Sudah ada prediksi kalau tadi pelaku perjalanan di dalam negeri itu prediksinya ada sekitar 20 juta ya pelaku perjalanan yang tetap masih akan melakukan perjalanan. Tapi kalau dari luar negeri bagaimana, Pak Sony? Sementara sih belum ada surveinya, tetapi kalau kita perhatikan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memang ada dua momen repatriasi orang Indonesia dari luar negeri ya.
Yang pertama adalah di Lebaran, menjelang Lebaran, dan satunya menjelang Natal dan Tahun Baru ya. Terus kemudian yang kedua, biasanya memang turis asing itu berlibur ke negara-negara tropis, termasuk Indonesia itu pada saat mereka winter break ya. Jadi pada saat libur musim dingin. Nah, biasanya itu terjadi peningkatan. Tapi kita tahu bahwa kita ada pembatasan jumlah negara yang boleh masuk ke Indonesia dengan syarat yang ketat. Tidak mudah juga loh syarat perjalanan bahwa kira-kira satu orang tuh harus memiliki asuransi dengan nilai pertanggungan minimal 100.000 US dollar tuh tentu yang bisa datang dalam tanda petik ya orang kaya lah ya di Indonesia. Nah, jadi kita sudah melakukan pembatasan-batasan tadi. Dan kemungkinan akan terjadi kenaikan pada saat Natal dan Tahun Baru ini. Makanya pemerintah, tadi juga Pak Miko udah sampaikan perlu dukungan masyarakat ya untuk betul-betul bisa membatasi, tidak melakukan mobilitas dan juga mungkin menunda dulu kepulangannya ke Indonesia. Ya, kalaupun melakukan perjalanan pulang ke Indonesia, ya lakukan screening mandiri secara ketat ya, vaksinasi dosis lengkap, lalu kemudian patuhi protokol kesehatan 3M, lalu kemudian nanti setelah masa karantina juga melanjutkan karantina mandiri di rumah dan seterusnya. Jadi itu yang bisa kita lakukan, dan juga tentunya pemerintah akan terus-menerus memantau ya Bung Berry bagaimana perkembangan kasus dalam 1-2 minggu lagi, terutama 2 minggu ke depan. Ada skenario tanggal, maka dari tanggal 24 Desember sampai 2 Januari pembatasan mobilitasnya tadi dilakukan. Apakah nanti akan diperluas lagi, itu juga berdasarkan evaluasi perkembangan data yang ada, kira-kira gitu. Ya, ini ada juga beberapa pertanyaan, apakah gelombang ketiga tetap akan terjadi meskipun sudah dilakukan pembatasan pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia. Apakah kalau memang gelombang ketiganya tetap akan terjadi, tetapi yang penting adalah respon dari kita menanggulanginya. Artinya mereka yang sakit betul-betul bisa tertampung, masuk dan bisa segera disembuhkan. Dan juga gelombang ketiga kalau terjadi tidak sebesar gelombang kedua atau gelombang pertama. Pak Miko mungkin bisa disampaikan Pak, seperti apa analisa dari para epidemiolog? Ya, jadi analisa dari epidemiologis adalah bahwa satu, surveillance di kita itu kurang bisa menangkap. Ya, jadi menangkap kasus yang sebenarnya terjadi. Ya, kedua adalah kasus yang sekarang itu sebenarnya banyak kasus yang lebih ringan dan bahkan OTG begitu, tanpa gejala. Jadi itu harusnya orang yang tanpa gejala, yang sakit harusnya diisolasi begitu. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan sosial di setiap kabupaten itu beragam. Jadi menurut saya beragam dalam melakukan pembebasannya dan beragam dalam datanya begitu, data COVID-nya. Kemudian kelima itu ada varian baru gitu yang mengancam, dan itu sudah sampai Singapura. Biasanya kalau sudah sampai Singapura, Malaysia ya tinggal sedetik lagi lah jadi ke Indonesia begitu. Dan keempat adalah Natal dan Tahun Baru begitu. Jadi menurut saya Natal dan Tahun Baru ancaman besar. Kalau vaksinasi kita, cakupan vaksinasi itu mencapai Desember 2021 mencapai 50%, saya duga gelombang ketiga tidak akan lebih dari gelombang pertama atau gelombang kedua. Gelombang pertama itu Januari 2021, kasus tertingginya adalah 18.000 hariannya ya, kasus hariannya. Gelombang kedua itu bulan Juli itu 54.000, ya nggak akan tercapai 54.000, tidak akan tercapai 18.000. Tapi kalau cakupan imunisasi lebih besar dari 50%, paling kasusnya kurang dari 5.000. Kalau cakupannya kurang dari 50%, mungkin akan lebih tinggi ya, sedikit dari 5.000. Jadi nggak akan tercapai. Tapi tidak akan tercapai sampai di gelombang pertama atau gelombang kedua tadi ya. Iya, dan betul. Dan paling penting juga respon dari kita menanggulanginya, mereka yang terpapar bisa cepat tertangani. Kita harus siap-siap pelayanan kesehatan ya, harus disiapkan
di semua kabupaten atau kota begitu. Jadi sampai skenario terburuk, artinya oksigen jangan sampai kekurangan sampai seperti pada bulan Juli begitu. Saya akan menangis kalau jangan Pak. Sinta juga sedih Pak, memberitakan terus bagaimana kondisinya ketika itu. Ya, nah artinya Pak Miko, singkat saja tapi apakah kita harus mewaspadai para pelaku perjalanan misalkan ya, karena varian baru ini sudah ada di Singapura dan Malaysia, adalah pelaku perjalanan misalkan dari Australia, mereka main ke Malaysia, balik ke negaranya, dari negaranya baru ke Indonesia. Itu yang harus kita waspadai. Setiap ada varian baru atau subvarian baru, negara itu harus diwaspadai, atau orang-orang yang pernah berkunjung, termasuk orang Indonesia. Orang luar negeri juga harus diwaspadai, termasuk orang di Indonesia harus diwaspadai. Dan masuknya varian Delta itu dari orang Indonesia kok begitu, atau dari orang India begitu. Jadi menurut saya ya Indonesia dalam mencegah varian ini sangat lemah begitu. Jadi menurut saya ya harusnya kita sangat-sangat hati-hati begitu. Kita udah punya pengalaman varian Delta kemasukan, ya menurut saya imigrasi kita itu banyak lemahnya. Ya, ada celah-celahnya ya. Dikasih uang aja bisa masuk. Jadi menurut saya itu memalukan negara ini, dan orang yang memasukkan orang India, apalagi kalau terbukti orang India itu yang menyebarkan varian Delta, itu harus dihukum dengan baik. Intinya kita harus belajar lah dari kejadian sebelumnya. Sebagai penutup saya mau ke Pak Sony. Silakan Pak Sony, tapi singkat saja Pak. Mungkin imbauan kepada masyarakat, terutama pelaku perjalanan internasional masuk ke Indonesia seperti apa? Silakan Pak. Ya, jadi yang pertama kita tahu bahwa Indonesia kondisinya sudah membaik, tetapi waspada gelombang ketiga itu akan selalu ada. Bahkan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan agar daerah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya gelombang ketiga. Artinya gelombang ketiga ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi mungkin terjadi. Nah, yang kita lakukan sekarang dengan kondisi sangat rendah ini adalah mempertahankan kinerja yang sangat baik tadi dengan kepatuhan protokol kesehatan. Malah memperketat aturan-aturan terkait dengan protokol kesehatan. Vaksinasi itu menjadi sangat penting karena harapannya orang yang sampai kalau dia misalkan nggak patuh protokol kesehatan masuk virusnya, setidaknya dia tidak mengalami gejala yang parah atau sedang, sehingga dia sendiri tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan rumah sakit kita tidak kepenuhan ya. Jadi pelaku perjalanan internasional tolong patuhi apa yang menjadi aturan di Indonesia, dan kita bersama-sama berupaya untuk mengatasi pandemi ini, karena pandemi tidak bisa diatasi oleh satu negara tapi juga oleh seluruh negara. Ya, penting bagi kita untuk proteksi dari luar dengan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Tapi penting juga proteksi dari dalam, makan makanan bergizi, plus vaksinasi ya, yang tetap harus kita dukung dan harus kita lakukan bersama. Terima kasih Pak Miko dan juga Pak Sony sudah bersama Sinta. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, membahas tentang penanggulangan COVID-19. Kita terus ingatkan dan edukasi masyarakat, kita sama-sama memerangi pandemi ini. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu untuk dua narasumber kami di pagi hari ini. Sampai jumpa. Mas Dedi pamit. Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang sudah bergabung melalui SMS atau WA. Mohon maaf tidak semuanya dapat saya baca satu persatu, tapi paling tidak tadi ada beberapa yang sudah terjawab ya, atau terwakilkan pertanyaan Anda dan sudah terjawab oleh dua narasumber kami. Saya Beri Hamzah menutup jumpa kita dalam Radio Talk di pagi hari ini bersama Satgas Penanganan COVID-19. Sekaligus menutup jumpa kita juga dalam El Sinta News and Talk edisi pagi. Selamat siang, sampai jumpa.